Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nastaftul jalsah mislamana wa ahluna wa aslafuna wa abauna salihun anna Allah yadkhulu niyatina fi niyati ma amalana fi amalihim wa anna Allah yaftahu alaina fatul arifin wa yufaqqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yaj'al sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lana syaikhan wa mursyidan wa dalila wa anna Allah yutawilu a'marana wa yusahihu jasadana wa yunawwiru qulubana wa yashfi maradana ala ziniyati wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alayka ya mambal ulum, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan untuk pembacaan kitab Tauhid Durus Al-Aqaid Ad-Diniyah, yang kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan ke pembacaan kitab Khulasah Nurul Yakin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun hanya sekedar membacakan karena sebenarnya guru kita, Guru Wahyudi, ya sudah cukup aja sebenarnya untuk membacakan kebahagiaan. Tapi karena diminta, ya bismillah, ngabulkan hajat saja. Jadi ini hanya sekedar ngabulkan hajat, bismillah. Dan insyaallah buat pian-pian sudah mampu aja tuh. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar menyampaikan hajat. Ya mudah-mudahan kita mengabulkan hajat, maka Allah akan mengabulkan hajat kita, kan kayak itu lah insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Baik, kita langsung aja tuh mana waktu. Nah, kita lanjutkan, yakni kemarin sampai ke halaman 26. Kita lanjutkan aja. Ad-darasus sabi al-malaikatu. Itu ya. Ad-darasus sabi'u al-malaikatu, pelajaran yang ketujuh, yakni al-malaikat. Jadi tentang malaikat. Al-malaikatu hum ajsamun nuraniyatun latifatun qadiratun alat tasyakkulatil jamilatil mukhtalifah. Jadi al-malaikatu, malaikat ini adalah hum, mereka itu ajsamun jisim nuraniyah, unsurnya nur, cahaya. Unsurnya adalah nur, cahaya. Latifatun, yakni yang lembut. Qadiratun, mampu. Alat tasyakkulati, atas berbentuk, jadi mengubah-ubah bentuk. Al-jamilati al-mukhtalifah, tapi bentuknya itu yang cantik, yang bagus, yang elok. Al-mukhtalifah, yang berbeda-beda. Itu malaikat lah. Kalau jin itu kan bisa aja berbentuk, mengubah-ubah bentuk, tapi yang tidak jamil, ya, tidak bagus. Kalau ini yang al-jamilah al-mukhtalifah. Laisu bizukurin wala inasin. Jadi mereka itu tidak dikenal, tidak dengan laki-laki wala inasin, dan tidak juga perempuan. La ya'kuluna wala yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ini malaikat. Ma'nal imani bil malaikati. Mana iman dengan malaikat? Ma'nal imani bil malaikati. Mana iman dengan malaikat? Kalau biasanya malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW itu dalam bentuk apa? Diyah al-qalbiyah. Rasanya itu ya, itu malaikat Jibril lah mendatangi Rasulullah SAW. Jadi jarang dengan bentuk yang asli. Ma'nal imani bil malaikati, mana iman dengan malaikat. Ma'nal imani bil malaikati, mana iman dengan malaikat. Huwa al-i'tiqadul jazimu bi annahu mawjudun, yaitu i'tiqad yang jazim, yang pasti, bi annahum mawjudun, dengan bahwasanya mereka itu mawjud, ada, mereka itu ada. Bi annahum mawjudun. Wa annahum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan bahwasanya mereka ibadun, hamba-hamba Allah,
mukramun yang dimuliakan, la ya'sunallaha ma amarahum, di mana mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat apa yang mereka diperintahkan. Wad dalilu ala annahu mawjudun, dan dalil atas bahwasanya mereka itu adalah mawjud ada. Nanti kalau kita mengajarkan ke santri bisa aja itulah dijelaskan sedikit nahu sorobnya ya lah, sambil mengingatkan mereka belajar nahu sorob tuh, sambil diingat-ingatkan. Misalnya kayak annahum mawjudun. Nanti kalau annahu mawjudun tanwin misalnya mawjudun, sambil diingatkan mawjud itu jadi apa, oh ini jadi khobar, annahum jadi isim, sambil diingat-ingatkan tuh mereka. Karena di PL juga ya fa'alun, yuk marun itu PL apa, di majhul atau apa, itu nanti kan bisa dijelaskan. Tapi tidak usah menurut di nahunya lah, karena kada dibaca pula tauhidnya, anak sedikit-sedikit aja sekali-kali itu sambil mereka diingatkan. Makanya ulun anak minta juga kepada para guru di sana itu, walaupun yang mereka baca usul fikih, usul tafsir, tapi ulun ingatkan juga nahunya sedikit. Ya barangnya saya satu kata dua kata ya laksana ada, sambil mereka diingatkan. Qauluhu ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, ini dalil, wa dalilu ala annahu mawjudun. Qauluhu ta'ala, jadi khabar mubtada dari wa dalilu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan malaikat mereka bersalawat kepada Nabi. Wa qauluhu ta'ala, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inasa. Jadi mereka menjadikan malaikat, orang-orang yang mereka itu adalah hamba Allah yang ar-Rahman, yang bersifat Rahman, kasih sayang, inasa. Jadi mereka menjadikan malaikat itu inasa, perempuan. Wa hum katsiruna la ya'lamu adadahum illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu banyak, la ya'lamu adadahum, tidak mengetahui akan bilangan mereka, illallahu, kecuali hanya Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui berapa bilangan mereka, subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum asyaratun tajibu ma'rifatum bi asma'ihim. Nah, di antara mereka ada 10 yang mana wajib mengenal mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Al malaikatul ladzina tajibu ma'rifatum bi asma'ihim, malaikat yang mana wajib mengenal mereka dengan beserta nama-nama mereka, itu asyaratun 10. Jadi al malaikatul ladzina tajibu ma'rifatuhum bi asma'ihim asyaratun, ada 10. Wahum, mereka itu Jibril, yakni malaikat Jibril, aminul wahyi, di mana Jibril ini adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail, dan Mikail al muwakkalu bil amtar, diwakilkan malaikat yang diwakilkan untuk masalah amtar, hujan. Demikian juga masalah rezeki juga Mikail. Wa Israfil, dan malaikat Israfil al muwakkalu binafkhis suri, yakni di mana malaikat ini diwakilkan untuk meniup trompet. Wa Israil, dan malaikat Israil al muwakkalu biqabdir ruh, biqabdil arwahi, yang diwakilkan untuk mencabut ruh, malaikat Israil. Wa Munkarun wa Nakirun, Munkar Nakir al muwakkalani bi su'adil qabri, ini diwakilkan untuk menanya hamba-hamba Allah di kubur nanti. Wa Raqibun wa Atidun, Raqib dan Atid al muwakkalani bi kitabatil hasanat was sayiat, yakni diwakilkan keduanya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Wa Ridwan, dan malaikat Ridwan khazinul jannah, yakni penjaga surga. Wa Malikun khazinun nar, dan malaikat Malik itu khazinun nar, yaitu penjaga neraka. Lalu tambahannya wa hamalatul arsy, dan hamalah arsy, yang menanggung arsy, memikul arsy, malaikat memikul arsy. Yang saat ini 4, ada 4 malaikat yang memikul arsy. Nanti kalau sudah hampir hari kiamat itu ditambah 4, berarti 8 nanti. Itu dalam pandangan Asy'ariyah. Nanti kalau sebelum hari kiamat, saking dahsyatnya hari kiamat itu, sampai ditambah lagi menjadi 8. Kalau saat ini 4, wa hamalatul arsy.
Kemudian selanjutnya, kalau tamrinnya dibacakan? Tamrinnya dibacakan? Langsung aja lah, biar agak cepat lah. Kemudian langsung aja. Ad-darsus samin al-kutub. Kalau tamrin, tapi kalau di santri, kalau menurut tetap dibacakan tanpa melihat buku, mentas mereka. Kalau tuluntu tamrinnya tetap aja kalau untuk para santri sambil melatih mereka. Dibacakan lagi. Dia sambil melatih mereka itu untuk anak. Sampai tamrin. Kita langsung aja lah. Ad-darsus saminu al-kutubu. Pelajaran yang ke-8 yakni al-kutub. Ini masalah kitab-kitab tentang iman dengan kitab-kitab. Al-kutubu, bermula kitab-kitab, ia kutubullahil munazzalah ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam, yakni kitab-kitab Allah yang diturunkan atas rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Al-imanu bil kutubi, makna al-imani bil kutubi, mana iman dengan al-kutub, yakni jamak dari kitabun, kutubun, mana iman dengan segala kitab. Wal i'tiqadul jazimu, yaitu i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang pasti, yang mutlak, mantap, mutlak, pasti. Bi annal kutuba kalamullahi, dengan bahwasannya al-kutub, yakni kitab-kitab adalah kalam Allah, anzalahu ala rasulihi, di mana Allah menurunkannya atas segala rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Bayyana fiha, di mana Allah menerangkan di dalam kitab-kitab tersebut, amrahu, perintahnya, wa nahyahu, larangannya, wa wa'dahu, dan janjinya, wa wa'idahu, dan ancamannya. Wa dalilu ala zalika, dan dalil atas demikian itu qauluhu ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wahya katsiratun, yaitu banyak. La nufarriqu, kami tidak membedakan baina ahadin min rusulihi, di antara seorang pun daripada rasul-rasulnya. Jadi tidak dibedakan. Artinya yang ini diimani, ini didustakan. Kalau ditafsirlah yang la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, maksudnya kami tidak membedakan di antara seorang pun dari rasulnya. Kalau di Bani Israel itu kan yang ini diimani, yang ini didustakan. Nah, kalau kita tidak membedakan. Jadi kita beriman dengan para rasul sebenarnya. Jadi tidak yang ini diimani, ini didustakan. Tidak demikian. Ada mereka orang-orang Bani Israel sesuai dengan selera mereka aja. Ini diimani, ini didustakan. Bahkan sampai mereka itu sampai berani membunuh para nabi mereka. Sesuai dengan selera mereka. Wahya katsiratun, dan yaitu banyak. Azamuha al-kutub ala arba'ah, yang paling besar adalah kitab-kitabnya yang 4. Wahya at-tauratu wal injilu wat taurat waz zaburu wal qur'an. Jadi Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. At-tauratu, kita Taurat. At-tauratu hiya kitabun min kutubillahil munazzalah anzalaha ala sayyidina Musa alaihi salam li bayanil ahkam syar'iyyah wal aqaidah sahihah wat tabsyir bi zuhuri nabiyyin min bani Ismail wa huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At-tauratu, Taurat ini hiya kitabun, yaitu kitab, min kutubillahil munazzalah, daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan, anzalaha ala sayyidina Musa alaihissalam, di mana Allah menurunkannya atas sayyidina Musa alaihissalam, li bayanil ahkam syar'iyyah, untuk menerangkan hukum-hukum syarak, wal aqaidah sahihah, dan akidah-akidah yang benar, wa tabsyir, dan kabar gembira, bi zuhuri nabiyyin, dengan munculnya nabi, min bani Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail. Siapa dia? Yaitu wahwa nabiyuna Muhammadun, yaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di kitab Taurat itu sudah dijelaskan ya, akan munculnya nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lengkap dengan tanda-tandanya, di mana tanda-tandanya itu sangat jelas sekali. Bahkan
Saking jelasnya itu sebagaimana mereka itu bisa mengenal anak-anak mereka. Ya kalau ibarat kita anak tuh lah dikumpulkan, mana anak pian ya, langsung aja kita tuh ini anak ulun, langsung ulun saking kenalnya kita tuh. Kita aja padahal orang-orang Bani Israel itu sudah dijelaskan di Taurat dengan tanda-tandanya yang sangat jelas. Makanya bagi mereka yang jujur-jujur itu, mereka akan langsung beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang dipenuhi dengan sifat iri dengki. Jadi mereka hanya iri dengki aja ya. Kenapa? Karena nabi yang mulia itu tidak dari keturunan mereka, itu salah satunya. Tidak dari keturunan mereka, dari keturunan Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wa Tauratul mawjudatu al-an muharrafatun. Dan Taurat yang ada sekarang muharrafatun, itu sudah ditahrif, sudah diubah. Li'annaha laisa fiha zikrul jannah wan nar wa halul ba'si wal hasyr wal jaza. Karena di situ sudah tidak ada di dalamnya menyebutkan surga, neraka, keadaan hari kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, dan jaza, pembalasan untuk amal baik maupun amal buruk. Nah, di situ tidak ada jersi dendam, sudah ditahrif, sudah diubah. Makanya sudah dikecam Allah Ta'ala ya, celakalah orang-orang yang dimana mereka itu menulis kitab-kitab itu dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian Al-Injil, selanjutnya Al-Injil. Kalau nanti di kesantri ya kita jelaskan seadanya aja, tidak usah terlalu panjang lebar juga, karena sesuai dengan pemahaman mereka. Mungkin nanti berbeda kalau kita ngajarkannya dengan para mahasiswa, mungkin guru lah, sesuai dengan tingkat-tingkat mereka lah nanti. Apalagi kalau rata-rata kan tamatan SD, rata-rata kan yang masuk pondok itu kan tamatan SD. Nah, sehingga nanti menjelaskannya sesuai dengan keadaan mereka. Al-Injilu, Injil. Al-Injilu huwa kitabun min kutubillahil munazzalati anzalahu 'alal Masih Isa alaihissalam. Injil yaitu kitab min kutubillah al-munazzalah, dari kitab-kitab Allah yang diturunkan, anzalahu 'alal Masih, di mana Allah menurunkannya atas Nabi Isa alaihissalam. Lida'watil khalqi, untuk mengajak makhluk ila tauhidil khaliq, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala khaliq, sang pencipta. Wa naskhi ba'di ahkami Taurah al-far'iyyah, dan menghapus sebagian hukum-hukum Taurat al-far'iyyah, yaitu hukum Taurat yang sifatnya cabang. Wa tabsyir bi zuhuri khatamil anbiya, dan juga di situ disebutkan juga kabar gembira dengan kemunculan penutup para nabi, wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal injilu al mawjudul an, dan Injil sekarang yang ada sekarang ini, lahu arba'un nusakhin, baginya ada 4 nusakh, jadi ada 4 salinan. Nah sekarang ini jadi ada 4 salinan, tapi kulluha muharrafatun mubaddalatun, semuanya itu muharrafatun mubaddalah, itu muharrafatun sudah diubah, mubaddalatun, dan juga sudah diganti. Li'annaha ulifat, karena bahwasanya itu disusun ba'da raf'i sayyidina Isa, sesudah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, bi aksara min mi'atai sana, itu lebih dari 200 tahun. Ya, disusun oleh para pengikut Nabi Isa ialah disusun, tapi ini setelah 200 tahun ajar sini. Jadi semuanya itu sudah muharrafah mubaddalah, jadi tidak lagi yang aslinya lah. Karena memang yang dijamin bujur itu kan ada Al-Quran kan, kalau yang lain kan tidak. Makanya Al-Quran kayak apa aja orang hendak mengubah kada kawan, karena sudah langsung Allah yang menjamin, yang memelihara daripada Al-Quran Al-Karim. Az-Zabur, selanjutnya adalah Az-Zabur, kitab Zabur. Az-Zaburu huwa kitabun min kutubillahil munazzalah, yaitu kitab daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan, anzalahu ala sayyidina Daud alaihissalam, di mana Allah menurunkannya atas Sayyidina Daud alaihissalam.
wa laisa fihi ahkamun syar'iyyatun. Nah, di dalam kitab Zabur ini tidak ada di dalamnya hukum-hukum syarat. Kenapa? Li anna Dauda ma'murun bittibail musawiyah, karena bahwasanya Nabi Daud itu diperintahkan dengan mengikuti Nabi Musa. Tidak mengikuti Nabi Musa. Jadi segala hukum-hukum syarat maka yang diikuti adalah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi sehingga kitab Zabur ini lebih sifatnya adalah nasihat-nasihat. Bal fihi azkarun wa mawa'izu wa ad'iyatun wa hikamun. Nah, tetapi di dalam Zabur itu adalah berupa zikir-zikir, nasihat-nasihat, doa-doa dan hukum kata-kata hikmah wa hikamun. Jadi ada kata-kata hikmah, kata-kata bijak di situ di dalam kitab Zabur. Nah, kemudian yang terakhir Al-Quran, yakni Al-Quran. Al-Quranu huwa asyraful kitabin anzalahu ala asyrafir rusuli Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yaitu sepaling mulia kitab, anzalahullahu ala asyrafir rusuli. Jadi sepaling mulia kitab di mana Allah menurunkan atas sepaling mulia rasulnya, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyah, itulah akhir kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala nuzulan turun. Kemudian wa nasikhun, dan kitab Al-Qur'an ini adalah nasikhun, juga menasakh, menghapus li jami'il kutubil munazzalah, bagi semua kitab-kitab yang diturunkan qablahu sebelumnya. Wa hukmuhu, dan hukumnya bakin, itu tetap ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat kitab Al-Qur'an ini hukumnya tetap ila yaumil qiyamah, tidak berubah ya. La yumkinu ayyal haqahu taghyirun wala tabdilun. Tidak mungkin bahwa menghubungi akan dia, bahasa kita menghubungi itu lah. Taghyirun yaitu perubahan, wala tabdilun, dan tidak juga pergantian. Jadi tidak juga bisa diubah, tidak bisa diganti dan seterusnya. Jadi tidak bisa ditaghyir, tidak masuk ya. Tidak masuk taghyir. Jadi kayak pada hendak mengubah tidak akan bisa. Nanti kira-kira kalau untuk di santri carikan aja makna yang lebih mudah mereka pahami. Kalau ulun ini kadang-kadang susah mencarikan bahasa. Nah, itu kelemahan ulun guru. Kadang susah mencarikan bahasa, atau mikir yang lama dulu. Nanti kalau bahan insyaallah mudah aja. Kan bahasa Arab itu kan begitu biasanya lah. Carikan aja makna yang kira-kira mereka itu mudah lah intinya insyaallah. Liqaulihi ta'ala. Cuma kadang paham aja maksud la yumkin ayyal haqahu taghyirun wa tabdil, itu paham aja kan. Cuma kadang kita hendak memberikan makna yang lebih nyaman, yang mereka itu mudah. Kadang udah tuh mikirnya apa lama ya. Liqaulihi ta'ala, ya, karena firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kami telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan bahwasanya kami baginya sungguh hafizun, menjaga, memelihara. Wa huwa azamu ayatin, yaitu sepaling besar tanda ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sepaling besar tanda atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mukjizat Nabi yang lain kan kita tidak melihat lagi kan. Kita mengimani sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita. Tentang terbelahnya bulan misalnya, tentang terbitnya air dari sela-sela jari Nabi, kemudian yang makanan sedikit cukup untuk orang banyak, dan setelah itu kan kita beriman dengan riwayat-riwayat yang telah sampai ke kita melalui hadis-hadis sahih dan seterusnya. Nah, yang kita lihat saat ini yang nyata itu Al-Quranul Karim itu. Al-Quran. Jadi langsung kita melihatnya sampai saat ini. Tentang kemujizatan, salah satu mujizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamrin hazard darsik tidak perlu kita baca lagi dah. Lanjut ke ad-darsut tasi' ma'nal iman bi rasul. Pelajaran ke-9 makna iman dengan para rasul.
Ma'nal imani bi rusuli, mana iman dengan para rasul. Wal i'tiqadul jazimu, yaitu i'tiqad yang jazim, yang mantap, yang pasti, yang mutlak. Bi anna Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala rasulan rahmatan wa fadla. Jadi Allah taala mengutus para rasul itu sebagai rahmat dan karunia Allah. Sebagai rahmat dan karunia Allah. Sebagai rahmat karena kan pada dasarnya manusia itu ingin sekali mentakdiskan, mensucikan penciptanya, kan begitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala ingin sekali mentakdiskan bagaimana cara kita mensucikan Sang Pencipta, tanda kita bersyukur kepada Sang Pencipta, kan begitu. Pada dasarnya kan manusia. Cuma kalau kita bikin seorang kan tidak bisa. Dan akhirnya diutuslah para rasul. Jadi para rasul lah yang mengajari begitu. Allah sampaikan, nah ini cara-cara menyembahku, ini cara mentakdiskan diriku dan seterusnya. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat terus sampai ke kita. Jadi begitu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu dan seterusnya. Makanya para sahabat itu masalah lah. Ketika Nabi sholat, selesai sholat, Nabi langsung mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kalian aku sholat. Nah gitu. Jadi langsung sahabat itu melihat, langsung nangkap begitu. Jadi langsung melihat. Ujar guru kami itu gitu waktu menjelaskan. Jadi sahabat itu langsung mengikuti gawian Nabi. Ujar guru kami, ujar guru Hatim waktu itu. Kada kayak orang sekarang Jasidin hanya banyak pandar menjelaskan menggawi kada Jasidin. Orang sekarang itu Jasidin menjelaskan sing panjang lebar macam-macam menggawi kada. Padahal Jasidin ianya tuh ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk ceramah. Ingat benar apa yang disampaikan oleh guru kami, guru Hatim. Ilmu itu Jasidin bukan untuk ceramah, tapi untuk diamalkan. Makanya kami waktu di Darussalam itu ditangati ibarat yang kayak tadi itu. Belajar ceramah dulu kami ditangati. Tapi bang pulanglah zaman sekarang itu kayaknya beda lah. Soalnya kalau tidak demikian banyak yang tampil para anak yang bukan para penuntut ilmu tenan. Yang ceramah-ceramah itu sudah diberikan panggung lah. Pada sisi ilmu belum memadai. Jadi kita ambil sisi baiknya lah, sesuaikan dengan zaman kita saat ini. Cuma intinya ilmu itu diamalkan itu kita sepakat lah. Ilmu itu diamalkan. Cuma udah ingat benar tadi apa yang dipesankan beliau ini waktu itu kepada kami tentunya lah. Itu tadi. Kalau para sahabat Jasidin melihat gawean Nabi langsung mereka mengamalkan. Orang sekarang pandelnya aja yang banyak Jasidin mengamalkan kada. Baik itu Sidin sampaikan lagi lanjutannya. Apalagi zaman sekarang Sidin udah urusan ceramah ketujuh benar yang sesuai dengan selera masyarakat, cari yang lucu-lucu aja Sidin. Lucu-lucu ketawaan aja pada akhirnya ujung-ujungnya. Masalah kita itu jadi guru kami. Akamakal ya. Kesimpulannya begitu. Kalau persisnya kan ada juga ya. Kalimat persisnya ada juga. Akamakal. Mubasyirina lil mu'minina bisawabi. Jadi itu memberikan kabar gembira bagi orang beriman bisawab. Ini di sini masalah apa slogan pian lah, ilmu, amal, dakwah. Pas benar itu. Ilmu, amal, dakwah. Pas benar itu. Ilmu, amal, dakwah. Jadi ilmu, amal, dakwah. Jadi mudah-mudahan kalau kita sebenarnya kayak itulah ilmu diamalkan dan kita dakwahkan. Mubasyirina lil mu'minina bisawab, yakni memberikan kabar gembira bagi orang beriman dengan pahala. Wal munzirina lil kafirina wal 'asina bil iqab, dan kabar apa? Kabar peringatan kepada orang-orang kafir dan orang maksiat dengan siksa. Wa mubayyinina linnas, dan menerangkan bagi manusia ma yahtajuna ilaihi min masalihid dunya wad din, apa yang mereka hajatkan kepadanya daripada kemaslahatan dunia dan agama.
wa hum ma'sumuna minaz dzunub kulliha, dan mereka itu maksum daripada dosa kulliha semuanya. Jadi maksum mereka lah daripada dosa semuanya. Bahkan mereka juga maksum daripada mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Apalagi dosa kan, perkara yang dimakruhkan aja tuh mereka maksum, apalagi yang sifatnya dosa. Wa hum ma'sumun minaz dzunub kulliha. Wa mu'ayyaduna min qibalillah bil mu'jizat. Nah, cuma kalau yang masalah maksum, yang mereka yang khilaf itu, mereka yang berbeda pendapat itu, yang sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, situ yang ada khilafiyah mereka. Jadi itu bukan ijma ya, tidak, setahu itu tidak sepakat mereka, masih ada khilaf. Walaupun kebanyakan ulama Asy'ariyah mereka mengatakan mereka itu maksum sebelum dan sesudah. Kalau sesudah diangkatkan mereka sepakat ya, kalau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, kalau yang sebelum itu mereka masih khilaf. Makanya akhirnya mereka mentakwil apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf tuh. Karena mereka menyatakan saudara Nabi Yusuf itu adalah para nabi. Nah, sehingga perbuatan saudara Nabi Yusuf itu mereka takwilkan. Jadi secara batin itu perintah, secara batin. Jadi mereka itu secara batin telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mentakwilkan begitu. Karena tadi dengan pendapat yang bahwasanya mereka juga maksum sebelum diangkat menjadi nabi. Gitu. Tapi kalau sudah urusan khilafiyah itu saling menghargai, jangan sampai hanya gara-gara itu saling menyesatkan, kan tidak pantas. Saling menyesatkan hanya gara-gara masalah khilafiyah. Tidak bisa ya. Yang tidak boleh itu kan kalau masalah pokoknya, kan tidak boleh beda kalau urusan etikot. Jadi kalau masalah purunya kan ada aja masalah purunya kayak tadi. Apakah Nabi itu maksum sebelum diangkat menjadi Rasul atau tidak? Itu kan masalah puru. Itu sehingga ada pendapat ulama mengatakan maksum, sebagian tidak. Nah, maka itu untuk saling menghormati, jangan sampai saling menyesatkan. As-sifatul wa ma'ayyaduna min qibalillah bil mu'jizat, dan mereka dikuatkan daripada sisi Allah dengan mukjizat. Jadi mereka dikuatkan dari segala mukjizat. Sama kayak ini, kayak juga Nabi Adam yang memakan buah khuldi itu kan mereka mentakwilkan. Sama itu juga, yaitu secara batin mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat sebelumnya itu menjelaskan Allah sudah menyatakan akan menciptakan Nabi Adam itu fil ardi sebagai khalifah, kan fil ardi bukan fil jannah, di fil ardi. Nah, sehingga ketika Nabi Adam makan buah khuldi kan diturunkan di bumi. Nah, berarti secara batin berarti Nabi Adam itu melaksanakan perintah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi bukan fil jannah, fil ardi. Jadi begitulah cara mereka para ulama dalam hal mentakwilkan tadi, dengan pendapat bahwasanya para nabi itu adalah maksum baik sebelum dan diangkat, sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ulun kira nanti bagus juga dijelaskan juga kepada para santri, supaya mereka nanti bisa untuk saling menghargai. Dari sisi khilafiyahnya mungkin nanti bisa dijelaskan juga, tapi tidak usah terlalu banyak, yang sedang-sedang menjadi. Tadi sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. As-sifatul wajibatu fi haqqi rasul, sifat yang wajib pada hak rasul. As-sifatul wajibatu fi haqqi rasuli arba'un, sifat yang wajib pada hak rasul ada 4, arba'un. Wahya as-sidqu wal amanatu wa tabligh wal fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. As-sifatul mustahilatu fi haqqi rasul, kalau di makna itu kan jujur ya, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah. Tapi nanti ada rasanya, ada nanti penjelasannya. As-sifatul mustahilatu fi haqqi rasul, sifat yang mustahil pada hak rasul. As-sifatul mustahilatu fi haqqi rasul arba'un, jadi 4. Wa ya al-kazibu wal khiyanatu wal kitmanu wal balada. Jadi lawanannya, lawanan dari siddiq, kazib, lawanan dari amanah, khiyanat, lawan dari
tabligh qisman, lawan dari potona al-balada. Kemudian al-jaizu fi haqqi rasul, sedangkan yang jaiz pada hak rasul, kalau yang wajib itu kan mesti ada ya lah, harus ada. Kalau yang mustahil tidak boleh ada gitu. Kalau jaiz bisa ada bisa tidak. Al-jaiz. Al-jaizu fi haqqi rasul, yang jaiz pada hak rasul, jamil a'radil basyariyah, yakni semua sifat-sifat basyariyah manusia. Semua sifat-sifat manusia allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak membawa kepada naqsin, yakni kepada kurang fi martabatihim, yaitu pada martabat mereka al-aliyah, pada kedudukan mereka yang tinggi. Jadi sifat manusia ini yang tidak sampai membawa kepada celaan, membawa kepada kekurangan, merendahkan pada martabat mereka yang tinggi. Kal maradil khafif, seperti sakit yang ringan, ghairil munaffiri, yang tidak menjijikkan, ghairil munaffir, yang tidak menjijikkan. Jadi sakit yang ringan yang tidak menjijikkan. Nah, karena itu apa yang diceritakan tentang Nabi Ayub yang beliau itu sakit, ya betul sakit, lalu cerita tambahannya itu sampai umatnya lari meninggalkan dan seterusnya, maka itu termasuk Israiliyat yang kita tidak boleh mempercayai hal demikian. Itu di Mujazul Kalam rasanya ada setelah penjelasan. Juga di kitab-kitab lain itu salah ada nanti dijelaskan. Jadi itu termasuk Israiliyat. Jadi harus kita luruskan itu. Karena itu mustahil kepada para rasul yang sampai sakit, yang sampai menyebabkan umat itu lari, umat itu meninggalkan sedih. Jadi yang sakit yang boleh tahu sakit yang ringan saja, yang tidak menjijikkan. Itu kan kalau sampai lari umat itu kan berarti menjijikkan, itu berarti lah sampai sedih ditinggalkan dan seterusnya. Itu perlu nanti diluruskan juga nanti di tengah-tengah masyarakat. Apa cerita itu sudah berkembang banget itu di masyarakat, yang cerita tentang Nabi Ayub sakit, umat meninggalkan, walaupun yang dipuji di situnya sisi kesabaran kan, walaupun itunya yang diambil oleh sebahagian para guru yang menyampaikan tentang bagaimana sakit Nabi Ayub sampai umat meninggalkan, memang sisinya itu dari sisi kesabaran yang dibahas. Tapi kalau menurut ulama tetap aja tidak boleh kita menyampaikan hal-hal yang tidak berdasar begitu. Itu kan hal yang tidak berdasar. Apalagi itu termasuk cerita Israiliyat. Wal akli wasyrubi, makan dan minum. Wa tira'il har, jadi merasakan apa itu tuh panas. Wal barat, dan dingin. Wal ju' dan lapar, wa ghairi zalik, dan selain demikian itu. Jadi bisa aja mereka itu merasakan panas, merasakan dingin, merasakan lapar, dan selain demikian itu. Kan ibaratnya di antara cerita ketika Abu Hurairah lapar tuh kan, ketika Abu Hurairah lapar tuh kan ketemu Rasul, aku lapar juga, jangan Nabi kan gitu. Intinya begitu, aku lapar juga. Nabi berjalan begitu ketemu Abu Hurairah, kenapa ada di sini? Sebenarnya anak kelaparan. Jadi kata Nabi, agin lapar juga. Wa gharizalika. Wa dalil wa anda zalika qauluhu ta'ala, dan dalil yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami mengutus atau sebelum engkau daripada para rasul, illa innahum la ya'kuluna ta'am, kecuali bahasa mereka itu sungguh mereka itu makan akan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka itu juga berjalan di pasar, wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar. Kemudian selanjutnya ad-darsul asyir as-sidqu, pelajaran ke-10 yaitu as-sidqu, benar. As-sidqu maknahu mutabaqatul khabar lil waqi. Ya, as-sidq ini adalah maknanya adalah sesuai khabar bagi kenyataan. Sesuai mutabaqatul khabar lil waqi, sesuai kenyataan bagi khabar lil waqi. Wa maknahu fi haqqi rusul, dan makna pada hak rasul
annahum shadiquna fi da'wa risalah, bahwasanya mereka itu shadiquna, benar mereka itu fi da'wa risalah, pada pengakuan risalah, kerasulan, menyampaikan risalah. Jadi klaim bahwa ketika Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah, maka apa yang mereka katakan itu adalah benar. Tapi walaupun demikianlah, ketika Nabi menyatakan aku adalah utusan Allah, banyak ada yang tidak percaya kan. Waktu Nabi mengumpulkan mereka di bukit apa, di bukit Safa ya, mereka dikumpulkan, padahal Nabi sebelumnya sudah dikenal dengan kejujuran, tidak pernah dusta. Coba bayangkanlah, sudah digelar Al-Amin, sudah. Ketika Nabi menyampaikan, andai kata saya mengatakan sesuatu, apa kalian percaya? Ya, kami percaya karena kami tidak pernah mendapati engkau itu dusta, dan seterusnya. Lalu ketika Nabi mengatakan aku ini utusan Allah, ada yang katakan akhirnya marah tuh Abu Lahab. Abu Lahab kan marah, apalagi kita lah. Maksudnya nah, kita ini kan apa, ibarat ngomong ini artinya kita tidak dikenal sebagaimana Rasul sudah dikenal Al-Amin begitu. Ada kita ngomong banyak, bercampur-campur. Lalu kita mengklaim sesuatu, orang kada percaya, wajar aja. Malam tadi Jarudun bermimpi Rasulullah SAW, kan klaim itu. Anda membuktikan kayak apalah. Makanya terkait dengan itu, tinggal kitanya lagi kayak apalah. Bila ada orang bercerita, saya tak malam tadi saya bermimpi Rasulullah SAW, tinggal dilihat lagi kayak apa keadaan orang, apakah dia memang orangnya soleh, apakah orangnya itu jujur, dan seterusnya. Karena sulit juga kita membuktikan klaimnya tadi. Tapi kalau mereka itu sudah dikenal dengan kesolehan, ahli ibadah, dan seterusnya, ketika mereka menyampaikan aku bermimpi Rasul, kada sulit bang kita apa? Kada sulit kita hendak tidak percaya, mudah aja kita percaya karena mereka dikenal dengan kesolehannya, misalnya membaca salawat ribuan kali. Guru sekumpul itu baca salawat, seingat ulun lah yang pernah ulun dengar itu tidak kurang dari 10.000, tidak kurang dari 10.000, mungkin lebih ya. Ulun kenyataan segitu mas 10.000 ya, tidak kurang dari 10.000 sehari. Kan wajar ketika bermimpi Rasul, ketemu Rasul ya, sebanyakan baca salawat. Ada kita 1000 kali aja bilang alif benar mendatangkan 24 jam tuh 1000 kali tuh bilang dipaksaan benar lah. Padahal yang mereka baca itu bukan itu saja, banyak ya, Al-Qur'annya ya, istighfarnya ya, zikirnya ya. Lalu kita mengklaim bertemu Rasul, orang kada percaya ya wajar aja, walaupun itu bujur gitu. Ad-darsul asyrati asdaqu. Makna asdaqu maknahu mutabaqatul khabar lil waqi'. Wa maknahu fi haqqi rasul, dan maknanya pada hak Rasul annahum shadiquna fi da'wa risalah. Tadi sudah. Wa fil ahkami, dan pada hukum-hukum allati yuballighunaha anillahi subhanahu wa ta'ala, dan pada hukum-hukum yang mereka menyampaikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar itu. Jadi apa hukum-hukum yang mereka sampaikan baik itu dari Allah itu berarti benar. Wa dalilu ala zalika qaulu ta'ala, dan dalil atas demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi tidaklah ia bertutur daripada hawa nafsu. Wa qaulu ta'ala wa sadaqal mursalun, dan telah benar oleh para rasul. Wa yastahilu alaihim didduhu, dan mustahil atas mereka lawanannya. Wa huwa al-kadzibu, itu dusta. Biasanya al-amanah ini amanah. Al-amanah itu amanah. Maknaha fi haqqi rasul, maknanya pada hak Rasul, annahum ma'sumuna min jami' dzunub zahiran wa batinan. Kalau bisa nyampe 1000 itu, kalau dalam pengalaman ulun lah minimal 1000 lah kita baca salawat. Malam itu sebelum guring bawa 300 kali dulu. Sebelum guring itu maksudnya bisa pada maghrib, bisa pada isya. Kan sebelum kita guring itu bawa 300 dulu, 300 kali minimal. Nanti kan bangun tahajud. Nanti tahajud itu nanti ambil 500 kali.
500 kan udah 800. Nah siangnya 200. Kenapa? Karena kadang siang ini kita aktivitas banyak. Kalau siangnya kita banyak kodoannya, ibarat menyampaikan. Ya tergantung kondisi sih nah. Karena kadang kita ini siang tuh kan, gawian macam-macam tuh kan. Kadang-kadang dibaca. Jadi malam sebelum guring usahakan 300. Kena kalau misalnya kena 500 bisa juga berarti kena sampai tahajud 300. Jadi pokoknya ibarat malam tuh kita banyaki minimal 800. Nanti siangnya 200. Misalnya nyampe itu 1000. Kau aja insyaallah. Kan tadi dalam pengalaman tuh kalau kita terhutang ibaratnya lah, misalnya anggaplah malamnya cuma 300, tersisa 800. Nah itu bilang berat benar itu. Apalagi kenapa Anda membaca udah ke 100 datang anak minta bawa berjalan, nah anak pulang. Gitu. Coba latihan insyaallah. Insyaallah bisa aja kita istiqomah anak baca salawat 1000 kali tadi. Cuma tadi kalau tergantung ya, kalau pian banyak ke malam gawian bisa jatuh nanti malam sedikit siang yang banyak. Itu ukuran kita lah. Kalau ukuran para ulama, mereka macam-macam amalan itu sanggup aja mereka lah. Karena waktu mereka berberkah bang, berkah benar waktu mereka. Apa hukum Allah diterapkan lah. Padahal kata Allah, bila orang itu beriman dan bertakwa maka akan turun berkah dari langit bumi. Dan jadi berkah benar waktu mereka. Jadi kadang heran kita tuh ketika mereka itu menghafal Al-Quran, ada yang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita jangankan 1 kali hatam, sehari 1 juz saja bilang alif benar mendatangkan. Teman tadi waktu kita nih keberkahan sudah kayak dicampur sudah. Apa hukum Allah pada tapi diterapkan kayak pada berkah itu. Jadi waktu itu sudah berkurang keberkahan. Jadi tinggal bisa-bisa kita benerin lagi mengatur itu, mengatur. Bila tidak membaca salat jatuh yang 1000 kali. Kalau istighfar bisa aja sekali duduk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali duduk tuh kurang lebih 15 menit. Jadi belum sempat menghitung sekali duduk istighfar. Sempat menghitung mana istighfar. Sekali duduk tuh 1000 kali tuh. Itu sempat menghitungnya 15 menit kurang lebih. Tapi yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu 15 menit. Kemudian bisa juga sempat menghitung la ilaha illallah itu yang 1000 kali. Itu sama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kalau 10 kali kalau sekali duduk. Tapi nyaman tuh dia dibagi waktunya, itu lebih nyaman. Kalau anda istiqomah tuh kayak itu. Jadi upayakan selawat 1000 kali, zikir 1000 kali, nanti istighfarnya 1000 kali. 1 hari 1 juz, diupayakan begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan. Tapi jangan jual lah, kena mengamalkan yang kayak itu, meninggalkan kewajiban, jangan jual. Kan ada skala prioritas ya. Nah, kemudian al-amanah tadi. Al-amanah ma'naha fi haqqi Rasul annahu masumun. Anda tadi benar ya, dari sisi tadi wajar mereka tadi para ulama ketika mereka bermimpi Rasul baca salam sing banyakkan juga gitu. Nah, kita yang sedikit sekali amal ketika menyatakan bahwa kita bermimpi Rasulullah SAW misalnya itulah orang kada percaya itu wajar aja. Dosa sehari kita. Dulu ini kada dusta, nah ini pembohong apa nih? Kada perlu juga. Itu urusan kita, sudah lagi lah. Al-amanatu maknaha fi haqqi Rasul, maknanya pada hak Rasul. Nanti sambil jadi amalkan. Alhamdulillah ulun mengamalkan dan mulai ulun tahu itu tidak pernah ulun tinggalkan. Baik dalam kondisi ada tidak musafir maupun dalam musafir. Tidak pernah ulun tinggalkan. Nah, itu yang istighfar untuk dua orang tua Nabi dan istighfar untuk ahlul bait Nabi. Yang 100 kali itu. Astagfirullah li abai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Astagfirullah li ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga 100 kali. Itu sudah pernah ulun bagikan rasanya di grup ini. Di grup ada ulun bagikan. Nah, mulai ulun tahu tuh sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ulun tinggalkan. Pokoknya diupayakan, diamalkan. Ya, kalau sudah kita amalkan tuh insyaallah
Ini kalau ibarat kita tertinggal, misalnya kita rutin membacanya setelah salat taubat. Ulun kan membacanya setelah salat taubat biasanya. Jadi habis tahajud, salat taubat, nah habis salat taubat itu baca itu. Nah kalau misalnya kada dibaca, kena ditagihnya tuh. Ibarat pikiran kita menagih pada subuh kada dibaca, ditagihnya lagi pada zuhur, dan pernah juga sampai pada asar yang membacanya. Pokoknya dibaca. Kayak ditagihnya kayak ibaratnya tuh. Kayak ibarat kita tuh ditagih, pokoknya kada nyaman kada dibaca. Akhirnya kadang bisa juga pada duha, kadang ditagihnya pada zuhur kalau belum dibaca tuh. Akhirnya sampai ada yang sampai pada asar. Nah, tapi yang amalkan insyaallah. Di mana di antara kelebihannya itu kan apa? Rasulullah kan selalu menyertai kita. Astagfirullah li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan insyaallah. Itu mulai ulun tahu tuh sampai sekarang tidak pernah ulun tinggalkan. Al-amanatu amanah. Al-amanatu makna fi haqqi Rasul annahu ma'sumun, bahwasanya mereka itu maksum, itu maksum min jami' dzunub, daripada semua dosa zahirun wa batinan, zahir dan batin. Wa dalilu ala zalika qauluhu ta'ala, dan dalil atas demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, inni lakum rasulun amin, bahwasanya aku bagi kamu rasulun amin, rasul yang terpercaya. Wa yastahilu alaihim lidduha, dan mustahil atas mereka itu lidduha, lawanannya wa huwa ala khiyanah, yaitu khiyanah. Nah kemudian mumpung ulun ingatlah, mohon maaf lah ini kita diselingi yang lain dikit lah. Udah tuh selalu mengingatkan tuh diri kita benar. Nah di bulan Rajab ini kan kita banyak istighfar. Nah kalau bisa itu nanti ibarat istighfar, sedul istighfar jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun bukan saja di bulan Rajab, bulan lain juga dibaca, diamalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. 3 kali bacanya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Insyaallah mudah aja. Kada lawas juga. Pada subuh 3 kali kan, pada asar 3 kali. Ini diupayakan. Minimal itu. Kalau kita tidak bisa ngamalkan yang lain, jangan sedang istighfar. Harus dibaca kan. Kemudian di bulan Rajab itu bertambah dengan selain itu tadi kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Hanya kena sambungkan sayyidul istighfar 3 kali. Dibaca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, yaitu pada subuh. Nanti lanjutkan dengan sayyidul istighfar 3 kali. Nanti pada asar 70 kali juga lanjutkan dengan sayyidul istighfar. Nah, kalau habis temen ini udah panjang ya. Kalau doa istighfar Rajab itu panjang. Ulun alhamdulillah tuh ulun baca selalu itu. Tapi panjang ya. Kalau hendak tahu itu ada di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur. Dalam kitab Kanzun Najah Wasurur itu ada namanya doa istighfar Rajab. Itu bagus untuk kita baca. Kalau secara mana masalah luar biasa itu. Kalau secara artinya kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Di antaranya ya Allah ulun ini bertaubat terhadap segala keparduan yang telah Engkau wajibkan kepada saya. Baik ulun meninggalkan karena sengaja, karena lupa, karena itu kurang perhatian dan seterusnya. Ulun istighfar minta ampun juga kepada Engkau ya Allah terhadap sunnah-sunnah Nabi. Dan ulun baik yang ulun tinggalkan baik karena sengaja, lupa, kurang perhatian dan seterusnya. Itu bagus. Jadi kita banyak istighfar dan minta ampun, banyak dosa gitu. Jadi namanya doa istighfar. Tapi panjang ulun kada hafal juga. Karena ada kitabnya, kitab Kanzun Najah Wasurur. Itu dosa salah mengingatkan aja intinya. Apalagi kita sebagai guru ini memang adalah banyak istighfarnya. Kita sebagai guru ini banyak kewajiban-kewajiban kita yang mungkin tidak tuntas dalam dari ayah para santri kita, para murid kita. Jadi banyak istighfar minta ampun. Ya kita akui aja. Kita kan hendak juga maksimal, tapi kita memang sudah keadaan kita. Kita kadang-kadang menuntut para santri mesti ini
sementara hak-hak mereka tidak kita tunaikan, kan begitu kan. Jadi kita akui aja, kita sadari. Itu yang Guru Mu'az itu, Masya Allah. Sidin itu khawatir begitu aja Sidin kalau tidak dituntut. Pernah Guru Mu'az mengungkapkan demikian waktu itu, khawatir. Makanya ada banyak istighfar kita. Ini kesempatan kita di bulan Rajab. Bersalawat tadi jangan sampai dilupakan. Bagi kita guru jangan sampai lupa baca salawat. At-tabligh. Nah, kemudian kita langsung at-tabligh. Sudah ke? Sudah ini laku Rasulullah amin. Wa yastahilu alaihim bidua wa huwa al-khiyanah. At-tabligh. At-tabligh ma'nahu fi haqqir rasul. Tabligh maknanya adalah pada hak Rasul. Annahum qad ballaghu ma umiru bi tablighihi ilal mursal ilaihim. Bahwasanya mereka menyampaikan apa yang diperintahkan bi tablighihi dengan penyampaiannya ilal mursal kepada yang diutus ilaihim kepada mereka. Jadi mereka itu menyampaikan apa yang diperintahkan kepada siapa? Kepada mursal. Itu kita ini kepada para sahabat, kepada umat mereka sampaikan. Fama katamu syai'an la amdan wala sahwan, dan mereka tidak menyembunyikan sedikit pun baik itu sengaja maupun lupa. Jadi tidak pernah mereka sembunyikan. Wa dalilu ala zalika qaulu ta'ala, dan dalil atas demikian adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau min rabbik, dari Tuhan engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Nah, jika kamu tidak memperbuat, berarti kata Allah kamu tidak menyampaikan risalahnya. Kalau tidak melakukan. Wa yastahilu alaihim diddu, dan mustahil atas mereka lawanannya, wa huwa al-kisman, yaitu kisman menyembunyikan. Al-fatonah, jadi fatonah. Al-fatonatu maknaha fi haqqi rasul. Fatonah maknanya adalah pada hak Rasul. Annahum fatona'u qadiruna ala ilzamil khusum wa ibtali da'awihim. Annahum, bahwasannya mereka fatona'u, mereka adalah orang-orang cerdas. Qadiruna, mereka itu mampu ala ilzamil khusum, untuk memaksa atau mengalahkan khusum, ya musuh-musuh. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan dakwah-dakwah mereka. Itu jadi mereka itu diberikan kecerdasan dan kemampuan untuk berhujjah, untuk berdebat, sehingga mereka mampu mengalahkan sengketa-sengketa mereka, musuh-musuh mereka, dan membatalkan dakwaan mereka. Wad dalilu ala zalika, dan dalil atas demikian itu kalau ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wajadiluhum billati ahsan, dan berdebatlah kepada mereka tapi billati ahsan, tapi yang tentunya yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak mereka didduha, lawanannya, bahwa al-balada, yaitu al-balada, bodoh, al-balada. Ad-darsul hadiah asyarah ada durusul, yang ke pelajaran yang ke-11, yaitu bilangan para rasul. Ada durusul. Ar-rusulu, para rasul, kaziruna la ya'lamu adadahum illallah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu banyak, la ya'lamu adadahum, tidak mengetahui akan bilangan mereka, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum, di antara mereka, khamsatun wa ishruna, 25. Ini bilangan rasul yang wajib untuk kita imani. Nama-nama mereka tentu maksudnya, yang kita ketahui maksudnya. Kita ketahui nama-nama mereka, khamsatun wa ishruna, ada 25. Yajibul imanu bihim, wajib iman dengan mereka tafsilan, secara tafsil. Wahum Adamu wa Idris wa Nuhun wa Hudun wa Saleh wa Ibrahim wa Lut wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Ayyub wa Syuaib wa Musa wa Harun wa Zulkifli wa Dawud wa Sulaiman wa Ilyas wa Yasa wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Suruh dihafali lah nanti pesantren. Di tas juga satu persatu, kalau tidak ada yang hafal, kalau tidak ada yang kada hafal ya. Mumpung masih, kalau sudah keramaian nanti sudah kita minta satu persatu ya. Jadi kita tes satu persatu. Ulul azmi, sekarang ulul azmi.
Ulul azmi minar rusuli khamsatun. Ulul azmi daripada rasul ada 5, khamsatun. Belum lah. Kita sampai jam berapa kalau ini? Jadwalnya jam. Selesaikan lah. Kita lagi maka ini. Ulul azmi, yani ulul azmi. Ulul azmi minar rusuli khamsatun. Ulul azmi daripada rasul ada 5, khamsatun. Wa hum Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, wa Nuh alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Al-mu'jizatu mu'jizat. Al-mu'jizatu yaitu mu'jizat, ya al-amrul khariqu lil adati, yaitu perkara yang menyalahi bagi adat, libayani sedikit rasul, untuk menerangkan kebenaran para rasul. Jadi perkara menyalahi adat ialah untuk menerangkan kebenaran para rasul. Mislu inqilabil asa, yaitu seumpama inqilabil asa, berubah tongkat hayatan menjadi ular, di Sayyidina Musa, bagi Nabi Musa, wa ibra'il akmah wal abras li Sayyidina Isa, dan menyembuhkan penyakit akmah wal abras, ke penyakit kusta, ialah penyakit kulit ya, di Sayyidina Isa. Wa insyiqaqil qamar, dan terbelahnya bulan nisfain, 2, jadi terbelah 2, di Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wasallam. Mu'jizatun nabiyina, mu'jizatun nabiyina sallallahu alaihi wasallam katsiratun, banyak. Minha insyiqaqul qamar nisfain tadi, yaitu terbelahnya bulan menjadi 2. Wa naba'ul ma min baini asabihi, dan memancar air di antara sela-sela jari Nabi. Dan ini menurut para ulama adalah sepaling afdal air. Sepaling mulia air itu adalah air yang memancar dari sela-sela Nabi, itu paling afdal air. Itu ada di dalam kitab Al-Bajuri, di kitab Asy-Bajuri ada menjelaskan urutan-urutan yang paling afdal air. Ya, salah satunya yang paling afdal itu adalah air yang memancar dari sela-sela jari Nabi. Wa taksiru ta'amil qalil, dan untuk memperbanyak makan yang sedikit. Yang ibaratnya satu bisa cukup untuk 70 orang dan lebih dari itu. Taksiru ta'am al-qalil. Tasbihul hasa fi kaffih, dan bertasbih batu kerikil di telapak jari Nabi. Jadi bertasbih batu kerikil di telapak jari Nabi. Wa azamu mu'jizatihi, dan paling besar mukjizatnya Al-Qur'anul Azim, yakni Al-Qur'anul Karim, allazi ajazal bashar anil isyani bimislih, di mana manusia itu lemah untuk mendatangkan dengan seumpamanya. Ya, sekalipun orang Arab ya, waktu itu orang Arab yang terkenal dengan syair mereka, kan mereka ahli-ahli syair, tidak mampu juga mereka untuk melakukan hal yang semacam itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Abah mertua itu ada nulis buku tentang metode dakwah para rasul, tapi tulisannya mesin ketik, masih mesin ketik. Kemarin ulun sempat menyalinnya dengan tulisan komputer, pas laptop maksudnya, laptopnya ini rusak kan kemarin. Sempatnya ulun sana kadang ulun filenya tuh, maka sempat ulun selamatkan, sempat ulun salin. Itu ini salah satu metode dakwah. Jadi beliau itu menjelaskan dari sisi metode dakwah para rasul itu kan, yang diberikan mukjizat disesuaikan dengan zamannya. Ibaratnya Nabi Musa itu kan waktu itu terkenal dengan sihir-sihir. Hanya Allah datangkan juga yang sejenis itu, tapi mukjizatnya kan ibarat tongkat jadi ular itu kan. Kemudian terbelahnya air lautan dengan tongkat tinggal dipukulkan. Kemudian di zaman Nabi Isa itu kan luar biasa tentang pengobatan, tabib-tabib. Akhirnya Allah datangkan mukjizat yang saya seru semacam itu juga, menyembuhkan orang yang penyakit akmah wal abras, tinggal diusap sembuh, menghidupkan orang mati. Coba tabib mana yang mampu menghidupkan orang mati kan? Ibaratnya itu. Kemudian dari Nabi kita SAW, karena waktu itu luar biasa tentang masalah syair, Allah datangkan Al-Quran semacam itu, semacam itu ya. Bukan syair, bukan, tapi kalimat-kalimatnya semacam itu, penuh dengan sastra, penuh dengan balaghah,
Ma'ani dan seterusnya. Jadi kenyataan ini karena ulun cari lagi filenya. Bagus banget betul tulisan beliau ini tentang metode dakwah para nabi. Kalau Allah Ta'ala qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu min misli hadzal Qur'an qul la in jitama'atil insu. Kalau Rasulun tu adalah fathah insu lah. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu, katakanlah jika berkumpul manusia dan jin ala ayatu min misli hadzal Qur'an, atas bahwa mereka mendatangkan seumpamanya Al-Qur'an, la ya'tuna bi mislih, tidaklah mereka mampu untuk mendatangkannya seumpamanya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, sekalipun ada sebagian mereka bagi sebagian itu zahira, saling tolong menolong, saling bantu bantu, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Kemudian ada resani asyar al-yaumul akhir, hari kiamat. Al-yaumul akhir wal yaumul ladzi yataghayyaru fihi al-alam, yaitu hari yang berubah padanya alam. Wa tazharu fi umurun azimatun, dan nampak nanti fihi padanya umurun azimatun, perkara-perkara yang dahsyat, yang agung, yang besar. Wa ahwalun mahulatun, dan ketakutan yang ditakuti, kengerian yang ditakuti. Ahwal huru-hara, kengerian, mahulah yang ditakuti. Fa yab'asu fihin nas, maka dibangkitkan padanya manusia min kuburihim, dari kubur mereka, lil jaza, untuk hari pembalasan. Nanti yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Rasulullah SAW, kan gitulah yang pernah ulun dapatkan. Jadi cerita dari guru kami itu, nama Sidin Guru Salman, Guru Salamun, kan sih, bukan Guru Salman, Guru Salamun, Guru Salamun. Waktu ulun masih di sekolah di sana di Pontianak, Sidin Madura, orang Madura, sukunya maksudnya lah Madura. Jadi masalah beliau menceritakan tuh bagus, kan Sidin bagus menceritakan tentang bagaimana ketika Allah membangkitkan Rasulullah SAW tuh, dengan cerita beliau tuh masya Allah luar biasa. Cuma ya intinya bahwa yang diingat Nabi itu adalah umatnya juga. Yang diingat Nabi yang pertama kali itu umatnya. Nabi tidak menanyakan Hasan Hussein, cucu kesayangan, istri Sidin Khadijah, Aisyah, dan seterusnya. Apa yang diingatkan adalah umatnya itu. Makanya salah satu yang diminta oleh Sayyidah Fatimah Zahra, maharnya itu ketika Nabi mengatakan Sayyidina Ali, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengawinkan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Mahar yang diminta itu apa? Sayyidah Fatimah, di antara itu tadi syafaat. Jadi berapa aja kata Fatimah? Jadi Sayyidina Ali yang memberikan mahar 400 dirham dan seterusnya. Kemudian jadi tidak cukup, ternyata hanya datang malaikat Jibril menyampaikan nanti maharnya. Artinya nih Allah menyuruh Fatimah untuk dikawinkan dengan Sayyidina Ali nih, begitu kan atas perintah Allah Ta'ala. Sekarang jaminannya apa, maharnya apa? Ya 400 dinar. Kemudian tidak cukup, kemudian disampaikan yaitu nanti surga, ada surga yang tinggi. Ternyata tidak cukup juga. Jadi kata Nabi, apa yang diminta wahai Fatimah? Kata Fatimah, yang aku minta itu adalah bahwa engkau memberikan syafaat untuk umat engkau. Itu maharnya. Masya Allah, ini Fatimah Zahra inilah anak Hazrat Nabi itu ingat juga dengan umat ya lah. Jadi kata Fatimah, aku minta maharnya ini adalah minta kepada Allah bahwa engkau nanti memberikan syafaat untuk umat engkau seluruhnya, begitu. Akhirnya itu ditulis, itu diminta kertas, ditulis. Jadi kata Nabi, buat apa ini ditulis? Nanti akan aku tuntut kepada Allah permintaan ini, saksinya ini. Ya Allah nih, ulun minta nah, ini sudah dipersaksikan bahwa engkau berikan kepada ayah saya itu Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi, karena engkau yang telah menyuruh saya untuk kawin dengan Sayyidina Ali, begitu. Nah makanya waktu hendak meninggal Sayyidah Fatimah, kan itu dipesankan tuh kepada Sayyidina Ali untuk dikuburkan kertas tadi, minta ambilkan supaya dikuburkan, dibawa bersama Sayyidah Fatimah Zahra, begitu. Cuma yang kita garis bawahi tadi bagaimana mereka itu ingat dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada akhirnya keturunan Nabi Ahlul Bait
dakwah mereka itu untuk umat ya. Mereka mengajak, berdakwah, mereka rela meninggalkan 6 istri dari Yaman ke Indonesia, itu luar biasa itu. Untuk apa? Untuk dakwah. Makanya hati-hati kita lah dengan para habaib. Mereka tuh memikirkan umat ini dengan dakwah mereka. Ada yang keras, mereka ada yang lembut, ya dengan materi mereka masing-masing. Para habaib. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan lah. Jangan sampai kita bandingkan Habib Rizik dengan Habib Munzir. Cara dakwah ya beda-beda mereka. Dan mereka pada dasar mereka untuk umat. Habib Rizik dengan dakwah seperti ini, Habib Munzir seperti ini, dan seterusnya. Tayyib asufihin nas min kubarim lil jaza manal iman bil yaumil akhir. Nyulunnya kurang tapi mahir kalau bercerita. Ya, kalau kayak guru kami, guru Salaman, masalah nyaman dengan cerita situ. Nah, kalau guru kita, guru Wahyudi itu bagus cerita. Kalau ulun kalau cerita kurang. Nah, termasuk adalah guru Fahmi. Adakah pelan yang terbaru tulisan ya? Belum. Ya, insyaallah mudah dimudahkan nanti insyaallah. Kalau ulunnya kalau bercerita tapi kadang ada cerita di otak ini, cuma nak menceritakan tuh, nak membahasakan tuh. Masing-masing itu. Manal iman bil yaumil akhir, mana iman dengan hari akhir. Manal iman bil yaumil akhir, mana iman dengan hari akhir. Wal i'tiqadul jazim bi annahu waqim la raiba fihi. Itu i'tiqad yang mantap, yang jazim, yang pasti. Bi annahu dengan bahwasanya waqi'un, itu akan terjadi ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan fi padanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, zalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Demikianlah dengan bahwasanya Allah Ta'ala itulah al-haq wa annahu yuhyil mauta, dan Allah Ta'ala menghidupkan yang orang yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya atas segala sesuatu itu qadir. Wal qaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, qul innal awwalin wal akhirin, katakanlah bahwasanya al-awwalin wal akhirin, jadi makhluk awal maupun akhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, nanti mereka itu sungguh dikumpulkan kepada waktu dan tempat tertentu. Miqat itu kan yaumin ma'lum, di hari yang sudah ditentukan, yaumin ma'lum. Makanya mengambil miqat ialah orang umrah atau haji itu ambil miqat yang sudah ditetapkan, ya. Waktunya, tempatnya sudah ditetapkan. Kalau Indonesia itu di mana miqat? 66. Jalan 6. Jalan 6. Al-umur allati tazharu yaumil qiyamah. Nah, perkara yang nanti nampak di hari kiamat. Al-umur allati tazharu yaumil qiyamah. Jadi perkara-perkara yang nanti nampak nanti di hari kiamat. Yazharu fi yaumil qiyamah, jadi nampak pada hari kiamat. Jami'u ma wa'adallahu bihi, jadi semua apa yang telah Allah janjikan dengannya minal hasyri wal hisab, baik itu hari hasyar, pengumpulan manusia, hisab, nanti dihisab pertanggungjawaban amal, wal mizan, dan di amal ditimbang, wasirat, titian, siratul mustaqim, wal haud, yaitu telaga Kausar, wal jannah wan nar, surga dan neraka. Wa ghairi zalika, dan selain demikian itu, mimma warada fil Qur'anil azim, daripada apa yang telah datang dalam Al-Qur'anil azim, wa ja'a bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ad-darasus salis asyara al-hasyr, ini hasyar. Al-hasyr, hasyar ini apa? Huwa, yaitu sauqul khalaiqi kullihim, penggiringan manusia, makhluk, penggiringan makhluk, kullihim, seluruh mereka, ba'da qiyamihim, sesudah bangunnya mereka, min kuburihim, daripada kubur mereka, ila sa'idin wahidin, di tempat yang satu, jadi di satu tempat, li faslil qada bainahum, untuk memutuskan segala perkara di antara mereka. Jadi untuk memutuskan nanti perkara di antara mereka, keputusan ini kan apakah nanti ke surga atau ke neraka. Kan hanya dua itu aja nanti keputusannya, surga atau neraka. Kalau Allah Ta'ala berfirman, zalika hasyran alaina yasir, demikianlah pengumpulan atas kami, yasir itu mudah. Al-hisabu, hisab. Mana al-hisab? Huwa anna kulla insanin, bahwa setiap manusia, yuhasibuhullahu subhanahu wa ta'ala, jadi Allah Ta'ala menghisab akan dia,
menghisab akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ala jami' amalih, atas seluruh amal-amalnya. Kalau Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabb engkau, sungguh jadi kami akan menanyakan mereka semuanya dari apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum." Bahwasanya kepada mereka lah tempat kembali nanti. Bahwasanya kepada kami mereka kembali, tempat kembali, summa inna alaina hisabahum, dan bahwasanya atas kami hisab mereka. Kalau dulu guru kami, Guru Hasanuddin, pernah memberikan doa ya setelah kita membaca ini. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni wa liwalidayya hisaban yasira. Allahumma hasibni wa liwalidayya hisaban yasira. Habis membaca summa inna alaina hisabahum. Kemudian al-mizan. Ma'na al-mizan fi yaumil qiyamah, mana mizan pada hari kiamat, wa anna a'malal ibad tuzanu, bahwasanya amal hamba nanti ditimbang, tuzan. Fa amal mukmin fatasqulu hasanatuhu, adapun orang beriman maka berat kebaikan mereka, wa tahiffu sayiatuhu, dan ringan kesalahan mereka. Wa amal kafir fatahiffu hasanatuhu, adapun orang kafir maka ringan kebaikannya, wa tasqulu sayiatuhu, dan berat kejahatannya. Qala Allah Ta'ala, fa amma man sakura mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kayaknya kurang kalimatnya lah, kalau di kitab ini fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat nanti timbangannya maka dia di dalam kehidupan yang diredoi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itu neraka yang sangat panas. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. As-siratu, sirat. As-siratu huwa jisrun mamdudun, jembatan yang terbentang ala masni jahannam, yaitu atas dasar neraka jahannam. Ahaddu minasaifi wa adakum minal sya'rati. Ahaddu minasaifi, kayaknya ahaddu kayaknya lah lebih tajam daripada pedang, wa adaku minasya'rati, dan lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Yamaru 'alaihal awwalun wal akhirun, jadi orang awal maupun akhir nanti lalu di situ, nanti di siratul mustaqim. Fatasbutu 'alaihi aqdamul mu'minin, maka tetap atasnya kaki-kaki orang beriman. Wa tazillu 'alaihi aqdamul kafirin, dan tergelincir atasnya kaki-kaki orang yang kafir. Qala Allah Ta'ala, fahduhum ila siratul jahim, maka tunjukkanlah oleh makan mereka ke siratul jahim, ke neraka jahim, ke jalan neraka jahim. Al-haudu, kemudian al-haud. Al-haudu wa haudu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haud adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulu masiratu syahrin, panjangnya itu perjalanan sebulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan baunya lebih harum daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumi sama, cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang yang di langit. Man syariba minhu wa la yasma'u abada, siapa yang minum daripadanya tidak akan haus selamanya. Kalau di dalam kitab Tauhid syarah Ibnu Abdus Salam, sekalipun masuk ke neraka tidak akan haus. La yazma abada, sekalipun masuk neraka, tak ada kata termasuk neraka, juga tidak akan pernah haus untuk selamanya kalau minum telaga Kausar. Jadi kalau di surga itu ibarat minum untuk menyegarkan dia lagi, untuk menambah nikmat segar. Al-jannatu jannah, al-jannatu hiya darus sawab, ja'alahallahu li ahli tauhid wa ta'ah wa darajatun fiha bihasabi imanihim wa amalihim. Jadi rumah pahala, tempatnya lah, tempat pahala, di mana Allah Ta'ala menjadikan bagi orang yang bertauhid dan orang yang taat, dan derajat mereka padanya tergantung iman mereka, wa amalihim, dan amal mereka. Walahum fiha ma tashtahi nufusuhum, dan bagi mereka pada apa yang mereka inginkan nanti. Jadi apa yang mereka inginkan oleh diri mereka, yang mereka inginkan nanti akan Allah Ta'ala berikan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sari'u ila ma'firatin rabbikum wa jannatin ardas samawati wal ardu iddas lil muttaqin.
bersegeralah menuju keampunan dan Rabbmu dan surga di mana lebarnya itu langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian an-naru, neraka. An-naru ya darul iqab kayaknya lah. Kalau ini ada resab kan, kayaknya adarul iqab. Na'la sawab adarul iqab. An-nar itu adalah ya adarul iqab. Kalau ini kan sama lah. Ini kita ganti na'la sawab al-iqab. Adarul iqab. Ini ketikkan aja. Itu tempat siksa ya. Adarul iqab. Ja'alallahu lil kuffar, Allah Ta'ala menjadikan untuk orang-orang kafir, orang musyrikin, orang maksiat. Faman dakhala minal kafirin la yakhruju minha abada. Nah, orang yang masuk di dalamnya daripada orang-orang kafir tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Wala yukhaffafu minhumul azab wa lahum yunsarun, dan tidak diringankan dari mereka azab dan tidak mereka ditolong. Nah, itu orang kafir. Kalau orang yang beriman yang maksiat, wa man dakhalaha minal usati, dan orang yang masuk akan dia daripada orang maksiat, la budda, tidak boleh tidak, ayyukhraja minha, dikeluarkan daripadanya, wala yukhalladu fiha, dan tidak dikekal, jadi mereka tidak kekal fiha padanya, man fi qalbihi, tidak kekal padanya orang yang di dalam hatinya aqallu syai'in minal iman, paling sedikit satu daripada iman. Nanti paling akhir aja itulah yang dikeluarkan dari neraka nih. Berarti akhirnya masuk ke surga lah. Nikmatnya aja tuh bagaikan dunia dan isinya sudah. Itu di dalam kitab Fathul Majid karang Syekh Al-Bantani. Kayak apa yang langsung masuk ke surga lah nikmatnya lah. Yang sudah akhir daripada masuk neraka tuh. Yang dikeluarkan dari masuk neraka, akhir masuk ke surga. Jadi diberikan nikmatnya lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Ad-darsul rabi' asyar al-iman bil qadar. Iman dengan al-qadar. Manal iman bil qadar wa al-i'tiqadul jazim wa al-i'tiqadul jazim, yakni i'tiqad yang pasti, yang mantap tadi, yang pasti, yang mutlak. Bi anna kullama yakunu min harakatin wa sukunin wa khairin wa syarrin wa naf'in wa durrin bi qada'illah. Dan bahwasanya setiap apa yang terjadi dari gerak dia baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bi qada'illah, dengan qada wa qadari, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'atin. Tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan 4. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'asani bil haqq. Jadi sampai dia nanti bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya aku, kata Nabi, adalah utusan Allah. Ba'asani bil haqqi, di mana Allah mengutus kepada aku bil haqq, dengan benar. Wa yu'mina bil ba'si wa ba'dal maut. Ia beriman dengan hari kebangkitan sudah mati. Wa yu'mina bil qadar wa khairi wa syarri qalbihi wa marri. Ia beriman dengan qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tammal juz' sadis, walhamdulillah awalan wa akhiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan alhamdulillah kita sudah menamatkan juz yang ketiga. Jadi juz 1, 2 dan 3 sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan barakah untuk kita dan untuk santri-santri kita dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Ya rahman rahim, ya rahman rahim, ya rahman rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa warzuqna ikhlas. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum ridwanakal azim fi mudasilihi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ana qatala bidik. Kita serata dulu lah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah nanti kita sambung untuk baca kitab Mulasah Nurul Yakin.
ulun kawane Gusti.